Abun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pagi ini Allah mentakdirkan kita semua hadir di masjid yang sangat megah ini dalam rangka untuk ibadah salat subuh dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu rahimakumullah, ada dua pasal di dalam kompilasi hukum Islam itu yang kontroversial, dalam arti terjadi perdebatan berkaitan dengan posisi ahli waris. Saya akan melanjutkan kajian ini, materinya adalah hukum waris ya. Pertama, soal anak perempuan. Dalam fikih itu anak perempuan itu tidak bisa memahjub. Mahjub itu menutup ahli waris yang lain. Artinya Pak, kalau panjenengan itu punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, maka saudara jenengan itu ada kemungkinan dapat warisan dari jenengan. Jadi misalnya ya, Ahmad menikah dengan Siti, punya anak satu perempuan, namanya Anita misalnya ini. Nah, Ahmad ini punya saudara. Begitu Ahmad ini meninggal dunia, maka ahli warisnya itu satu, istrinya yang bernama Siti itu dapat seperdelapan karena dia punya anak. Sementara Anita anak perempuannya itu dapat separuh, Pak. Nah, ada sisa di situ. Nah, sisanya untuk siapa, Ustadz? Untuk saudaranya Ahmad. Jadi larinya itu ke pamannya si Anita ini. Nah, jadi misalnya 1M ya harta warisnya, misalnya ini. Kalau istri dapat seperdelapan, itu kan berarti 125 juta Pak. Nggih, leres nggih? Nah, sementara Anita anak perempuan satu-satunya itu cuma dapat 500 juta, dapat separuh. Berarti 625 juta. Ada sisa harta waris 375 juta diberikan kepada saudaranya Ahmad, jadi pamannya Anita. Lah, ini para bapak dan ibu sekalian yang sangat kontroversi itu di sini. Seringkali banyak jamaah bertanya, kok bisa Ustadz saudaranya bapak saya, paman saya itu dapat, kok bisa? Lalu waktu bapak saya itu sakit tidak pernah jenguk kok. Rumah saya, bapak saya bolak-balik rumah sakit, opname masuk rumah sakit, dia tidak pernah datang. Tiba-tiba begitu ayah saya meninggal, dia kemudian datang minta warisan karena merasa dia berhak, bahwa di dalam hartanya ayahmu itu ada hak saya, katanya gitu. Nah, ini pasti kontroversi nih. Kadang-kadang istrinya juga tidak terima, kok iso duluriku melok-melok gitu. Anaknya juga kok bisa gitu. Dan ini pernah terjadi Bapak-Ibu sekalian. Saya pernah didatangi oleh orang dari Depok, Jawa Barat. Dia pamannya, kebetulan anaknya cuma memang perempuan satu-satunya itu. Dia datang kepada anaknya, bahwa saya ini saudara ayahmu ini berhak untuk dapat warisan dari ayahmu. Karena ayahmu cuma punya anak perempuan satu, kamu tok gitu. Anak perempuannya tidak mau, tidak bisa. Oh, ini hartanya ayah saya kok mau kok sampai dapat gimana gitu. Datang ke saya di kantor MUI waktu itu, saya sedang di kantor MUI. Dia bilang, apa benar Pak Ustadz gitu. Saya bilang, iya Pak, kalau secara fikih memang jenengan dapat warisan dari kakaknya. Jadi benar ya, saya ini punya hak warisan ya dari kakak saya. Iya, karena kakaknya cuma punya anak perempuan satu. Tapi saya balik nanya, tapi bapak itu punya kontribusi apa terhadap kakaknya? Maksudnya apa? Sampean itu berjasa apa? Jangan-jangan sampean yang tidak pernah datang, saya bilang gitu.
Loh kan waktu sakit itu ya urusannya anaknya Ustadz, saya tidak ikut-ikut, kan saya cuma saudara gitu. Artinya waktu sakit ya sudah, itu urusannya anak, itu kewajibannya anak gitu. Loh, sama kalau urusan begini pasrah sama anak, tapi kalau urusan warisan sampai merasa berhak, saya bilang gitu. Ini kan lucu gitu. Memang betul secara fikih itu sampai dapat, tapi mbok yo ngukur diri lah gitu maksud saya. Kira-kira sampai itu berjasa apa terhadap kakaknya? Waktu sakit itu jenguk apa ndak, ngopeni apa tidak? Waktu sakit aja ndak pernah datang, tiba-tiba mau minta warisan, ya pasti aja ditolak oleh keponakannya, saya bilang gitu. Itu. Ini kalau konsep fikih Pak. Tapi kalau konsep KHI, kompilasi hukum Islam, itu anak perempuan ini bisa menutup yang lain. Jadi kalau jenengan punya anak perempuan tok itu ke samping saudaranya ayah, saudaranya ibu itu ndak mungkin dapat, sudah tutup. Jadi kalau sudah punya anak, mau laki mau perempuan, mau satu mau dua apalagi tiga dan seterusnya, itu sudah berhak menutup ahli waris yang lain, sudah aman. Nah, lebih aman lagi, khawatir nanti terjadi perdebatan berkepanjangan, ya sebelum meninggal dihibahkan saja kepada anak perempuannya. Kalau wakaf jangan Pak, kalau wakaf itu milik Allah, hibah saja. Sebelum meninggal itu dihibahkan. Hibah itu bedanya dengan wasiat. Kalau wasiat itu Pak, diberikan sekarang tapi nanti beralih itu setelah dia meninggal. Misalnya nanti ya nak, kalau saya meninggal mobil itu kamu ambil, itu namanya wasiat. Jadi diambilnya itu nanti setelah dia meninggal. Kalau hibah itu diberikan sekarang, sekarang juga itu berlaku, itu namanya hibah. Itu bedanya. Nah, yang kedua bedanya, kalau wasiat itu maksimal sepertiga yang bisa diwasiatkan. Jadi kalau 1 M 333, sekian lah, itu bisa diwasiatkan. Tapi kalau hibah nggak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah mengumumkan perang, tidak punya modal, Abu Bakar bilang, sudah ya Rasul, semua harta kekayaan saya hibahkan. Tapi tidak cukup karena memang beliau bukan orang kaya. Begitu Sayyidina Utsman, sudah separuh aja harta kekayaannya disumbangkan, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan Rasulullah waktu itu. Nah, ini bedanya. Yang menjadi catatan Bapak dan Ibu sekalian, tolong hibah ataupun wasiat itu dicatatkan, jangan cuma sekedar lisan. Ini yang menjadi masalah di sini. Sebab lisan itu bisa jadi cuma diklaim-klaim sepihak. Bapak dulu pernah bilang ke saya, di mana? Ya waktu di kamar, ada siapa? Berdua dengan saya, nggak ada siapa-siapa. Ini masalah gitu. Jadi kalau mau hibah, mau wasiat itu tolong dicatatkan. Kalau perlu dinotariskan supaya kemudian memiliki kekuatan hukum. Ini masalahnya di situ. Masyarakat kita seringkali cuma lisan ke lisan, ya, nggak ada bukti hitam di atas putih. Nah, sehingga begitu dia meninggal dunia menyisakan masalah. Maka 1 lembar kertas akta hibah itu jauh lebih penting daripada nilai bendanya yang dihibahkan itu. 1 lembar sertifikat rumah itu harganya lebih mahal daripada harga rumahnya. Ya, makanya hitam di atas putih ini penting. Mau hibah, mau wasiat itu tolong dicatatkan, dinotariskan, ya. Nah, jadi dalam rumusan KHI itu, orang kalau punya anak, mau laki mau perempuan, mau 1 mau 2, aman. Artinya aman itu ke samping itu tidak mungkin dapat, sudah. Tapi untuk menghindari perdebatan itu sebaiknya dihibahkan saja sebelum meninggal dunia. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hibah ini juga harus hati-hati. Karena ini ada kasus di Gunung Anyar, perumahan Gunung Anyar ini. Itu dihibah, jadi punya anak 3, punya rumah 3. Memang ini pejabat Pak, orang penting lah gitu ya, orang sugih itu. Lah begitu bapaknya meninggal, ibunya ini, istrinya ini itu menghibahkan kepada anaknya. Dah, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini, sudah dihitung satu-satu Pak.
Setelah diberikan rumah itu, si ibu ini itu dikontrakkan karena merasa anak ini kan sudah dihibahkan ke saya Pak Ustadz, kan berarti milik saya, ibu sudah tidak berhak. Iya, tapi ya teko Pak. Oh, ibunya nangis, Ustadz saya ini kan berbuat baik sama anak saya, kok saya diperlakukan begini oleh anak saya. Saya niatnya itu memberikan rumah ini satu-satu, ternyata kok saya yang dikontrakkan karena merasa rumah itu milik dia gitu. Sudah dihibahkan. Ternyata saya datang waktu itu menyelesaikan. Ya, dugaan saya anak ini dipengaruhi oleh mantunya. Nah, jadi anak perempuannya dipengaruhi suaminya, anak laki-lakinya dipengaruhi oleh istrinya. Pokoknya masalah warisan itu Pak, provokatornya itu dua. Kalau ndak mantu, ipar, sudah itu. Matu ambil ipar ini seringkali jadi masalah dalam keluarga. Ngapunten. Jadi kalau jenengan itu posisinya sebagai mantu, wis ojo melok-melok sudah. Saya kalau diundang orang, sering saya diundang orang itu, Ustaz ini ada masalah warisan, tolong hadir ya, selesaikan ini. Saya bilang, Pak, sampean sebagai apa? Saya mantunya Ustaz. Oh, ngapunten nggih Pak, sampean keluar aja dulu gitu. Soalnya kalau mantu ada di dalam forum itu Pak, jadi masalah. Jadi sumber konflik itu sudah. Apalagi dia ikut komentar, ikut ngene gitu. Oh ya, kagian ngomong gitu. Waduh, itu jadi masalah sudah. Enggak selesai-selesai nanti. Biarkan itu diselesaikan dengan saudaranya sendiri. Saat tururan gitu, selesai. Atau ipar. Saya cuma ipar Ustaz. Oh, keluar aja Pak gitu. Bukan saya ngusir, tapi biar tidak jadi panas situasinya gitu. Sudah saya perhatikan di mana ada konflik warisan, situ sumbernya cuma dua. Kalau ndak mantu, ipar. Udah. Lah ternyata ibu ini juga benar. Jadi setelah dihibahkan, anak pertama dapat ini, rumah ini, anak kedua rumah ini, anak ketiga ini, ibunya tuh suruh ngontrak itu karena diprovokasi oleh mantunya. Setelah dek, ibu itu wis tuwek. Rumah ini kan sudah diberikan ke kita, wis ibu carikan kontrakan aja lah yang lebih kecil gitu. Ya, nangis ibunya Pak, nangis itu. Waduh, saya gimana Ustaz itu. Nah, makanya Pak, menghibahkan rumah itu kepada anak itu tolong dipertimbangkan secara matang, karena wataknya anak ya, watuk dan wahingnya anak itu tidak sama. Karakternya anak itu tidak sama. Kadang-kadang setelah menikah itu berubah, dipengaruhi oleh pasangannya. Makanya kalau mau menghibahkan, dipikir secara matang. Kalau perlu jenengan itu perjanjian lah. Nih, saya hibahkan rumah saya ini, tapi dengan syarat rawat saya sampai saya mati. Itu bagus. Ada permintaan begitu. Daripada cuma sekedar dihibahkan habis itu selesai, karena itu pasti terjadi polemik di kemudian hari. Ya, kalau anaknya tidak mengerti. Ini Pak ya, yang pertama yang sangat kontroversi itu di sini. Oke, yang kedua, atau sebelum yang kedua barangkali ada pertanyaan. Silakan. Masalah warisan ini, kenapa? Nah, kalau mau tanya warisan, monggo. Sebelum saya lanjutkan yang kedua, monggo. Biasanya kalau warisan itu banyak pertanyaan Pak. Soalnya jenengan banyak uangnya. Oke, monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jadi ini saya disampaikan oleh Islam juga itu boleh sebetulnya. Iya. Sementara wasiat Maksimal seperti itu. ya dalam mengenai hukum Islam pada saat ini dalam pasal rumah saya sebetulnya setiap hari itu berlebihan. Hanya saya ingin
Hibah tidak boleh melebihi. Oke. kecuali semua ahli waris setuju. Ya, betul. Dan itu telah terjadi ketika Rasulullah dan akhirnya tentang mengatakan bahwa bagaimana saya memberikan tanda itu satu anak istri. Ya. Nabi bertanya apa saudara hari ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres Pak. Jadi hibah itu juga demikian, harus ada kesepakatan di antara semua ahli waris. Ya, kalau memang mau dihibahkan semua. Hadis yang disampaikan oleh jenengan tadi itu tentang wasiat sebenarnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa beliau itu adalah ana zumalin wala yarisubni illa ibnatun wahidah. Saya adalah orang yang kaya ya Rasul, saya tidak punya ahli waris siapapun kecuali hanya satu anak perempuan. Ya, lalu dia bertanya, apakah boleh saya kemudian memberikannya ke seluruh seluruh harta? La, kata Nabi. 2/3? La. Kalau 1/3 baru Rasulullah bilang, naam ya. As-sulus kasir, 1/3 itu banyak. Innaka intadharah warasataka aghniya'a khairun min antadhara warasataka alatan yatakaffafuna nas. Hadisnya panjang Pak itu. Kata Nabi, sudah 1/3 cukup. Kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, yatakaffafuna nas, minta-minta sama orang lain. Berarti Bapak dan Ibu, Islam itu punya doktrin kita ini menjadi orang kaya dalam rangka dalam rangka anak cucu kita itu kelak akan bisa menikmati semuanya itu. Makanya juga dalam hibah, konteks hibah ya, dalam KHI itu tetap harus ada persetujuan daripada semua ahli waris yang lain, sehingga tidak serta-merta sudah saya hibahkan, tapi harus ada persetujuan, gitu ya. Itu Pak. Dan yang kedua, saya mau beralih ke yang kedua, soal ahli waris pengganti. Ini ahli waris pengganti juga kontroversi. Kontroversinya itu maksudnya menjadi perdebatan para ulama. Contoh begini, Ahmad nikah dengan Siti, punya anak laki-laki 2 misalnya, ya, laki-laki 2 lah. Anak laki-laki yang pertama ini menikah, punya anak laki-laki juga. Ternyata sebelum Ahmad ini meninggal, bapaknya ini anaknya, jadi saya kasih nama aja ya, Ahmad dengan Siti menikah, punya anak satu Andi, yang kedua Rahmat, gitulah kira-kira begitu ya Pak ya. Andi ini menikah punya anak Faisal laki-laki misalnya. Nah, sebelum Ahmad meninggal, Andi ini meninggal duluan. Anak ini meninggal duluan sehingga cucunya Faisal ini, ya. Itu kalau dalam fikih Pak, Faisal ini tidak akan mungkin dapat karena posisinya ditutup oleh saudaranya Andi, yaitu Rahmat tadi itu. Jadi ahli warisnya Ahmad itu, harta warisnya itu diberikan kepada istrinya Siti 1/8. Kemudian sisanya diambil Rahmat. Sudah, anaknya Andi ini, Faisal ini tidak dapat, tutup sudah, mahjub. Tapi dalam KHI, Faisal ini itu diangkat statusnya, menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal lebih awal. Ini namanya ahli waris pengganti. Jadi menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal lebih awal. Nah, ini tentu terjadi perdebatan ini. Apakah istilah ahli waris pengganti ini konteksnya cucu menggantikan anak, atau saudara kandung bisa mengganti, atau saudara sebapak bisa menggantikan saudara kandung, atau saudara kandung bisa menggantikan anak kandung? Ini jadi perdebatan. Ya, pasal-pasal kontroversial di dalam KH itu. Nah, ini sekarang mohon maaf, Majelis Ulama Indonesia itu sedang mengkaji lagi tentang KHI ini Pak. KHI ini kan begini ya, semangatnya itu dulu kan ini Inpres, instruksi Presiden tahun 91, 90 atau 91 ya, saya lupa pokoknya. 91 ya, oke. Nah, dulu sebelum ada KHI ini,
antara hakim pengadilan agama berbagai kabupaten kota itu tidak sama keputusannya. Katakanlah misalnya ini Surabaya Sidoarjo, kasusnya sama tapi keputusannya bisa beda. Hakim PA Surabaya begini, hakim Sidoarjo begini, padahal kasusnya sama. Kenapa? Sebelum ada KH itu, hakim itu merujuknya kepada pandangan-pandangan ulama fikih. Oh, kalau kebetulan dia mazhabnya Syafi'i, ya merujuk kepada Syafi'iyah. Kalau di mazhabnya Malikiyah, Malikiyah. Sehingga kemudian tidak sama. Maka asas kepastian hukum itu tidak terpenuhi. Sehingga kemudian KH itu dibentuk, disusun sebagai acuan bagi hakim-hakim yang berada di pengadilan agama untuk memutuskan perkara waris. Salah satunya ya, sebab KH itu ada 3, ada buku 1 berkenaan dengan perkawinan, kemudian warisan, hukum waris, kemudian juga ada hukum perwakafan. Ya, itu acuannya di hakim-hakim pengadilan agama. Dan itu sifatnya masih impres, ya, instruksi presiden, belum undang-undang. Nah, sekarang ini MUI sedang melakukan kajian-kajian lebih detail lagi terkait dengan pasal-pasal yang tadi soal yang saya sebutkan itu kontroversial, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Kira-kira begitu, Pak. Masih sedang dalam proses. Saya kebetulan juga ada di dalamnya. Jadi perdebatan-perdebatan di antara para kiai itu sampai hari ini belum selesai soal 2 pasal tadi itu. Kenapa? Ya, gitu. Saya termasuk setuju ketika hukum Islam yang berkenaan dengan hukum publik ini diformalkan. Maksudnya diformalkan itu dibukukan, tidak sekedar pendapat fikih Pak, karena ini menyangkut kepentingan umat banyak. Sama dengan, mohon maaf, hukum perkawinan itu, nikah siri itu sebaiknya diformalkan itu masih dicatatkan, karena ini menyangkut hukum publik Pak. Bukan privat, tapi ini publik. Misalnya ketika dia punya anak ini nanti ikut siapa? Apa buktinya kalau dia sebagai anak misalnya? Itu terjadi perdebatan kalau kemudian tidak punya akte nikah. Kan tidak mungkin ada akte lahir kalau dia tidak punya akte nikah. Ketika bapaknya meninggal, itu ahli warisnya, misalnya dia datang mengaku-ngaku bahwa saya adalah ahli warisnya, apa buktinya juga? Jadi ini masalah. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya setuju kalau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kepentingan publik ini diformalkan, formalisasi ya. Tidak cuma sekedar pandangan-pandangan kitab fikih gitu. Karena kalau merujuk kepada kitab fikih itu nggak selesai-selesai. Artinya pandangan ulama itu ada A begini, B begini, C begini. Sama dengan zakat profesi itu Pak. Zakat profesi itu sampai sekarang kan belum ada undang-undangnya juga. Tapi itu kebijakan-kebijakan pemerintah, kadang-kadang di pemerintah tertentu itu kadang-kadang mewajibkan. Nah, salah satunya di Surabaya, itu kan, itu ada kewajiban untuk bayar zakat profesi. Nah, setahu saya itu Surabaya 2 bulan dibentuk Bastasnya sudah 2,5 M terkumpul dana itu. Bagus tuh. Dan kampus-kampus tertentu sudah menerapkan itu Pak. Sehingga mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar itu, programnya pemerintah itu, bisa mengakses dana beasiswa ini. Dan saya setuju kalau kemudian itu diformalkan Pak. Tapi tentu dengan kriteria ya. Kan tidak semua pegawai itu kemudian golongannya tinggi, dan tidak semua pegawai juga mendapatkan gaji tinggi. Jadi perlu ada kajian-kajian yang lebih detail menurut saya, sehingga itu bisa kewajibannya itu bisa lebih ditekan. Sifatnya itu mandatori, bukan lagi soal mau apa tidak mau, tapi sudah kewajiban gitu. Dan saya setuju formalisasi hukum Islam yang berkaitan dengan soal kepentingan publik ini. Itu Pak ya. Ada lagi yang mau tanya soal warisan? Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Cekap? Gimana Ustadz? Jam 5.15 atau masih lanjut? Oh belum, sampai jam berapa? Oh 5:30, oke. Saya dikasih waktu sampai 5:30. Monggo, kalau masih ada pertanyaan monggo. Ya silakan Pak. Iya. Ya.
Apa? Hah? Oh ya. Ya, hukum waris itu harus dijelaskan lebih dulu, Pak. Tapi setelah itu silahkan bersepakat. Misalnya gini, soal ketentuan anak laki dan anak perempuan itu juga 2:1 kan? Lidzakari mislu hadzil unsayain, itu ayatnya jelas itu. Ustaz, apakah 2:1 ini bersifat mutlak? Iya. Tapi setelah dijelaskan, maksudnya itu Pak, sampai sebagai anak laki-laki dapat 100 juta, adik sampean yang perempuan dapat 50 juta. Setelah tahu kan, nah selebihnya Anda bersepakat. Pak, saya nggak mau, saya pengennya itu sama 75 juta, karena kita sama-sama ngopeni orang tua juga, sama-sama berbakti ke orang tua. Boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi dijelaskan dulu itu. Saya pernah menyelesaikan di ini Pak, belakangnya Cito itu, ke belakang itu ada perumahan kan, itu saya pernah diundang di sana. Itu ada laki-laki sama anak perempuan. Saya bilang, Pak, sampai anak laki-laki dapat sekian, adiknya sampai perempuan dapat sekian. Loh, buatan Ustaz, saya tidak mau begini, saya maunya itu bagi sama rata. Boleh apa enggak? Lah boleh. Itu berarti sedekahnya sampean sama adiknya yang perempuan, saya bilang gitu. Tapi sampean harus tahu dulu, hukum aslinya itu sampean itu dapat 100 juta, adik perempuannya dapat 50 juta. Harus tahu dulu. Selebihnya silakan mau bersepakat. 75 juta Anda apa-apa. Boleh itu, Pak. Ya. Karena sudah tahu. Kalau tidak tahu Pak, itu rawan. Nah ini kasus lagi di apa ini, mendekati Gresik atau apa namanya, Benowo. Nah saya pernah diundang ke Benowo. Malam itu Pak, saya hadir, tidak dijelaskan lebih awal. Ternyata dia tahu dari orang bahwa, Ustadz, saya kan anak laki-laki, ini katanya orang-orang saya dapat lebih banyak. Oh iya, gimana? Ya tidak mau saya Ustadz. Nah itu masalah. Maka harus dijelaskan lebih awal. Sampai anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Selebihnya Anda mau bersepakat mengubah itu tidak apa-apa, boleh. Karena dia sudah tahu haknya, sudah tahu bagiannya bahwa dia dapat sekian. Itu. Ada juga yang ngotot. Ini di Sidotopo, 5 orang. Laki 2, perempuan 3. Laki yang 2 ini laki 2 orang ini salah satunya itu ngotot. Ustadz, saya pokoknya sesuai hukum Islam. Lah iya Pak, dibagi sama rata itu juga hukum Islam. Pokoknya hukum Islam Ustadz, saya tidak mau dirubah-rubah apa yang ada dalam Al-Quran. Saya sudah tahu, ini maunya 2:1 ini. Cuma dia berlindung di bawah kalimat hukum Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran, kira-kira begitu. Saya bilang, sampean bagi 2:1 itu ya hukum Islam Pak, tapi setelah itu sampean bersepakat mau dibagi sama rata, itu juga hukum Islam. Sampean tinggal pilih aja gitu. Pokoknya saya ngikuti Quran dan hadis itu. Ya maksudnya saya tahu itu 2:1 gitu. Cuma dia berlindung di bawah kalimat tadi itu. Ya tidak apa-apa kalau dia sendiri tidak sepakat, berikan haknya dia 2. Sisanya yang untuk 4 orang ini mau dibagi sama rata, tidak masalah. Pokoknya yang penting intinya dia sudah tahu haknya. Selebihnya dia mau bersepakat, monggo, tidak ada masalah. Gitu. Karena itu masih bisa untuk diperdebatkan. Itu. Oke? Ada lagi? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya itu punya istri pertama 2. Oh. Tapi yang pertama saya. Ya. Anaknya 4. 4 itu dengan istri pertama. Istri pertama 2 istri. Oh. 2. Kemudian pada waktu masih hidup bapak saya memang ini warisan sekarang dibicarakan kalau saya meninggal, saya tidak punya urusan
masih minta ini harta untuk saya, kalau saya belum mati, belum meninggal, tidak berani. Akhirnya karena saya di Surabaya dan lainnya tidak bisa, ibu saya itu ponakan, sehingga harta yang dikatakan tadi tidak diwariskan pada kami anak-anak yang tadi, tapi diambil oleh ponakan. Jadi kebenaran itu anaknya kakak saya. Adik saya protes, ponakan tidak punya hak untuk itu. Padahal pada waktu membagi ini ada. Sampai sekarang ini masih tidak ikhlas harta itu dipakai di ponakan. Tanya saya, seperti ini sebagai orang tua supaya apa? Kalau kita ini kadang-kadang anak ini sudah sekarang ini sudah jarang yang bersembunyi dengan bapak. Karena kami jaga-jaga juga termasuk saya. Apabila saya masih hidup, harta saya masih saya kuasai. Anak kalau punya kita kasih termasuk tadi juga. Tapi selama saya masih hidup, harta itu harta saya. Maksud saya, kalau saya ada apa-apa, anak-anak ini kan bisa kemana-mana, ya kan? Saya ini ada yang memelihara. Pertanyaan saya seperti ini sesuai tidak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi jenengan misalnya menghibahkan kepada anaknya sekian, tapi ada sebagian yang jenengan tahan, maksudnya dikuasai sendiri. Nanti pada saat jenengan, naudzubillah, mudah-mudahan sehat panjang umur, jenengan meninggal, maka harta yang jenengan tahan ini yang diwariskan, Pak. Kan yang lain kan sudah diberikan semua itu kepada anak-anak. Anak pertama dapat, anak kedua dapat, semuanya dapat sudah. Jenengan ambil untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang nanti akan diwariskan kepada anak-anak jenengan. Tidak apa-apa, boleh. Itu udah benar. Soal tadi yang istri pertama dan istri kedua itu Pak, kalau dalam rumusan fikih tidak ada. Jadi kalau istri itu kalau punya anak kan 1/8 ya. Ya sudah, kalau istrinya 2, 1/8 itu nanti dibagi 2. Misalnya 100 juta ya. Ya sudah, berarti istri pertama 50, istri kedua 50 juta. Misalnya ini. Tapi tidak begitu kalau kemudian jenengan ajukan di pengadilan. Anda akan ditanya, Anda menikah dengan istri pertama tahun berapa? Saya tahun 80 sudah nikah, Pak, dengan istri pertama. Punya apa saja? Ini gitu. Anggaplah 2M misalnya ini, misalnya. Dengan istri kedua kapan nikahnya? Kemarin, Pak, 2020 misalnya gitu. Maka tidak sama bagiannya antara istri pertama dan istri kedua. Beda. Harta yang didapatkan tadi ya. Iya. Dan dirinya lah. Betul. Jadi tidak sama karena memang beda. Masa orang menikah tahun 80 dengan tahun 2020, 30 tahun kemudian mau disamakan, tidak bisa. Nah, ini menurut saya cukup bagus rumusan-rumusan seperti ini. Karena kalau kemudian disamaratakan istri itu, pokoknya 1/8 nanti silakan dibagi 2. Loh kan tidak sama perjuangannya gitu, Pak. Dan ini lagi, kalau istri meninggal mau kawin lagi itu, tolong sebelum kawin itu hartanya diperjelas. Karena kasus mahasiswi saya ini orang Pamekasan itu, abahnya itu pengusaha Pak Sugih, ibunya meninggal, hartanya itu tidak dibereskan dulu, nikah lagi dengan perempuan lain yang dia janda punya anak. Dari pernikahan yang istri kedua tadi juga punya anak sendiri gitu. Nah karena lama ya hidup di situ itu, ternyata sekarang abahnya sudah meninggal dunia. Rumah tadi itu yang sebetulnya itu hasil dengan istri yang pertama itu diambil dengan istri yang kedua ini sama anaknya, sama anak angkatnya juga. Justru anak dari istri pertama ini tersisihkan sekarang, tersingkirkan. Wah, dia tanya ke saya, Ustadz, saya kan sebetulnya anak ya, dapat apa enggak? Dapat, saya bilang gitu. Kenapa? Justru saya sekarang ini tersisihkan dari rumah itu karena abah sudah meninggal. Lah itu kan ibu sambung itu. Saya bilang ajukan aja di pengadilan ya bahwa itu memang rumah hasil kerjanya abahnya jenengan dengan uminya, saya bilang gitu. Cuma karena uminya meninggal dulu, abahnya kawin lagi, kok ternyata istri kedua ini menguasai. Itu hati-hati, Pak. Jenengan yang mau kawin lagi tolong dipertimbangkan lagi. Ya, yang mau kawin lagi tolong dipertimbangkan lagi. Karena itu seringkali jadi masalah.
Iya. Lucunya lagi itu anak anak tiri itu kadang-kadang menguasai melebihi daripada anak kandung. Lucunya lagi di situ. Gitu itu kadang-kadang orang tua yang menengahi itu. Harusnya kan berbuat, bertindak gitu. Nggak bisa. Ya ini anak tiri, ini anak kandung. Yang ahli waris itu anak kandung. Anak tiri, anak bawaan istrinya yang janda itu nggak dapat apa-apa, itu anak tiri kok. Nggak bisa dia dapat warisan, nggak punya hak gitu. Tapi nyatanya di masyarakat seringkali begitu, anak tiri itu menguasai itu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, kalau mau nikah lagi atau istrinya sudah meninggal mau kawin lagi, ini hartanya ini bereskan dulu supaya jenengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari untuk anak-anak dengan isi pertama itu, Pak. Apalagi masih muda. Nah, ini tolong dipertimbangkan lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang ngapunten, Pak. Ada memang perempuan itu menikah lagi memang permintaannya si perempuan. Jadi ini ada kasus ya di Riau. Saya diceritai itu teman-teman yang hakim yang ada di sana itu. Di Riau itu ada seorang perempuan punya pengusaha sawit itu, suki, Pak. Tapi dia tidak punya siapa-siapa. Loh, kok bisa nggak punya siapa-siapa, Ustaz? Tidak jelas keluarganya. Kan begini ya, sekarang ini kan banyak anak, mohon maaf, lahir tanpa ayah, tanpa ibu, tiba-tiba dibuang, iya kan? Ditaruh di kardus di tempat sampah, sehingga diambil oleh dinas sosial, dirawat oleh dinas. Itu nanti setelah besar kan susah. Ayah saya ini siapa? Ibu saya siapa? Saudara saya siapa? Tidak jelas. Kan begitu. Mungkin ya, saya tidak tahu asal usulnya ibu ini dari mana, saya tidak tahu. Mungkin ya karena kasus-kasus begitu itu. Tapi dia sukses. Nah, dia suki. Sementara pekerjanya, karyawannya itu, mohon maaf, menengah ke bawah. Anaknya akeh, sudah anaknya banyak, ekonominya menengah ke bawah. Tiba-tiba bosnya ini, yang perempuan ini bilang, nikahi saya, nanti kalau saya mati, sebagian harta ini untuk dirimu gitu. Wah, diajukan di pengadilan katanya gitu. Setelah dia ke pengadilan sama hakimnya ditanya, Pak, sampai itu bisa menafkahi istri yang ini? Lawang istri pertama aja sampai itu kesulitan gitu. Terus yang perempuan ini jawab, Pak Hakim, yang minta dinikahi itu bukan dia, tapi saya. Jadi yang perempuan itu minta dinikahi, kenapa? Karena saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya siapa. Saya hanya hidup sebatang kara. Harapannya kalau saya nanti mati, supaya suami ini dapat warisan dari saya. Itu, Pak. Jadi kadang-kadang memang ada kenapa Islam itu memperbolehkan dalam tanda kutip poligami. Ada situasi-situasi tertentu yang memang untuk menjaga kehormatan perempuan itu dengan cara itu. Iya, ya banyak, Pak ya. Jangan-jangan jenengan pelakunya nanti. Buatan ya. Oke. Jadi, nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tolong hati-hati kalau memang jenengan mau kawin lagi atau istri meninggal lalu mau kawin lagi, itu hartanya dibereskan dulu supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu aja pesan saya, karena banyak kasus-kasus begini nih. Ya, saya kira itu, Pak, sudah hampir 5:30. Cukup, Mbak? Oh, cukup. Oke, matur nuwun. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan di lain waktu masih bisa berjumpa kembali. Sehat selalu, panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Ya muhawwil al ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinikal Islam. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an
وعملا صالحا مقبولا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا طالبا غير مطلوب وعقلا ذكيا وبدنا صحيحا وعلى البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا أولادا صالحين بحق قولك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم amin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi pada hari ini, hari Ahad tanggal 4 Februari 2024 bersama beliau Al-Ustaz Dr. Haji Nur Khalis Majid MA. Beliau adalah dosen di UINSA dan sekaligus juga Hakim Pengadilan Agama, yang pada bahasan kali ini membahas tentang warisan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.